Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mustika dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 0520820035. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Video ini dibuat sebagai tugas 1 mata kuliah filsafat ilmu. Teman-teman pernah kepikiran gak sih sebenarnya ilmu itu apa? Ilmu itu ngapain aja? Di dalamnya ada apa? Gitu. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan filsafat ilmu memiliki 3 pilar yang bisa kita ketahui sebagai asal muasal apa itu ilmu. Ada yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Mari kita bahas semuanya dengan contoh dan bahasa yang mudah dipahami. Yang pertama ada ontologi. Sebenarnya apa itu ontologi? Jadi ontologi itu adalah membahas tentang apa yang ada dalam ilmu itu sendiri. Seperti setiap ilmu mempunyai objek teliti masing-masing. Setiap ilmu mempunyai objek penjelasan dan pembahasannya masing-masing. Ilmu biologi membahas makhluk hidup, ilmu sosiologi membahas masyarakat, dan yang lainnya. Begitu. Jadi ontologi ini mudahnya adalah apa yang kita pelajari dalam ilmu tertentu. Gitu teman-teman. Yang pada intinya ontologi ini adalah sebuah hakikat realitas dalam ilmu itu sendiri atau peta wilayah. Pada intinya, ontologi adalah hakikat realitas dalam sebuah ilmu. Jadi, dalam ilmu tertentu, apa yang akan kita teliti? Seperti sebuah peta wilayah dari ilmu tertentu. Misalnya, ilmu psikologi membahas tentang objeknya nih manusia atau jiwa dari manusia itu tersendiri. Jadi, apa yang kita bahas dalam ilmu sosiologi yaitu adalah manusia dan jiwa manusia. Gitu, teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Yang kedua ini adalah epistemologi. Kalau tadi ontologi menanyakan tentang apa objek yang kita kaji dalam suatu ilmu, kalau epistemologi kita membahas tentang bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu benar. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau sesuatu itu adalah sebuah ilmu, sebuah ilmiah yang benar, begitu. Contohnya dalam ilmu sains. Ilmu sains kita dapat mengetahui sesuatu bagaimana caranya, yaitu dengan melakukan eksperimen, membuat hipotesis, pengujian sampel lalu diambil kesimpulannya. Itu adalah sebuah metode untuk kita mengetahui bagaimana sesuatu ilmu bisa terjadi dan bagaimana itu bisa menjadi benar. Gitu teman-teman. Jadi epistemologi adalah metode cara sampai kita bisa mengetahui apakah ilmu ini benar, dari mana asalnya, dari mana mulanya, dapat kita pahami sebagai epistemologi ilmu. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu aksiologi. Apa itu aksiologi? Secara mudahnya, aksiologi adalah tujuan akhir suatu ilmu. Jadi, ilmu ini apa tujuan akhirnya? Apakah ilmu ini etis? Apakah ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang? Bagaimana batas-batas akhirnya? Begitu. Seperti contohnya dalam ilmu nuklir. Nuklir adalah pengetahuan yang sangat besar, yang sangat keren, epistemologinya sangat bagus, tapi nuklir pun bisa membahayakan bagi banyak orang. Nuklir manfaatnya bisa menyalakan satu dunia misalnya, bisa menyalakan listrik di satu dunia, tapi dia juga bisa menjadi bom atau penghancur di suatu tempat karena saking besar efeknya. Nah, begitu teman-teman. Jadi
Dalam aksiologi ini kita membahas siapa yang bertanggung jawab pada ilmu nuklir ini, siapa yang boleh memakainya, sampai mana batasnya. Contoh yang kedua ada dalam ilmu AI. AI ini sangat bagus, sangat bermanfaat bagi semua orang saat ini di era ini. Tetapi apakah semua orang boleh memakainya? Sampai batas apa orang bisa memakai AI? Apakah semua pekerjaan manusia bisa diganti dengan AI? Lalu bagaimana keamanan privasinya? Apakah itu baik? Nah, jadi aksiologi ini kompas moralnya ilmu. Jadi aksiologi ini yang menentukan apakah ilmu itu dipakai untuk kebaikan atau untuk keburukan. Nah, jadi kesimpulannya dari 3 pilar filsafat ilmu itu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah kita mempelajari filsafat ilmu ini bukan untuk membuat kita lebih pusing, tapi untuk mengetahui objek jelas dari ilmu yang kita pakai itu apa, metode dan cara untuk mengetahui apakah ilmu ini benar itu bagaimana, dan apakah ilmu ini dipakai untuk tujuan yang baik atau yang salah. Karena ilmu yang tanpa fondasi itu bisa jadi bencana, tapi ilmu dengan fondasi yang kuat, dengan arahan yang tepat, dapat menjadi jawaban bagi masa depan kita semua. Begitu teman-teman, semoga penjelasan saya dapat membantu semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.